Tahun 2025 masyarakat di tanah air akan menghadapi hujan pungutan. Mulai dari pajak pertambahan nilai sebesar 12%, naiknya iuran BPJS, asuransi wajib hingga pajak hak cipta seperti karya seni. Rencana ini berhembus kencang di tengah konsumsi rumah tangga yang stagnan. Pemerintah dan DPR telah menyepakati pajak pertambahan nilai atau PPN 12% hanya akan dikenakan pada barang mewah. Alih-alih menambah pendapatan, negara dihadapkan dengan tantangan penurunan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Minyak kemasan non-subsidi, kecap, bumbu dapur kemasan, bahkan sampai sabun, deterjen menjadi barang yang kena kenaikan PPN menjadi 12%. Naik 1% aja kok ribet banget sih? Tunggu dulu, bukan gitu cara hitungnya. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% itu artinya beban tambahan yang dipikul masyarakat bertambah sampai 9%. Bukan cuma naik 1% poin loh. Pada akhirnya PPN 12% akan berlaku untuk semua jenis barang dan jasa yang selama ini memang dikenai pungutan. Jadi apa saja yang kena PPN 12%? Jawabannya adalah semua barang yang sebelumnya sudah berlaku pungutan. Semua, mau sabun, sampo, deterjen, sabun untuk cuci piring, sabun untuk ngepel, obat nyamuk, bahkan susu. Kalau sudah ditambah bahan lain, ada rasa ina-inu itu juga kena PPN 12%. PPN 12%, benarkah hanya untuk barang-barang premium atau cuma modus dan permainan kata-kata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, balik lagi di channel kesayangan kita semuanya, tempat di mana suara rakyat kecil akan selalu dikumandangkan. Dan kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang peri-peri gimana gitu, yaitu soal PPN 12% yang katanya cuma buat barang premium. Di sini, kalian yang tiap akhir bulan suka cek saldo pasti bakalan ketar-ketir mendengar berita kenaikan dari BPN ini. Kita masih ingat sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden, wacana kenaikan PPN 12% ini sudah dulu diumumkan di pemerintahan Pak Jokowi dan diperkuat oleh statement Erlangga Hartarto bahwa 58% rakyat saat ini setuju PPN 12% dinaikkan. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Gak usah kalian ngeluh-ngeluh pajak naik. Kan kalian kemarin nyoblos kan? Kalau aku harusnya pajakku nggak naik karena aku golput. Udah jangan banyak keluhan, kalian nikmatin aja keadaan ini. Mau beras naik, minyak naik, bensin naik, biar bisa kalian juga berhemat, ya kan? Ikutilah slogan kalian itu yang berkelanjutan. Lanjutkan sampai nggak makan. Mantap. Kabar dari kenaikan PPN 12% ini tentu saja membuat masyarakat menengah ke bawah semakin gelisah. Aksi demo-demo, petisi-petisi penolakan pun bergema di dunia maya. Jumlah massa berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka menyampaikan petisi tolak kenaikan PPN 12% yang sudah ditandatangani 95.000 orang. Di sini, publik seolah banyak yang tidak setuju atas wacana dari kenaikan PPN ini. Dan hanya para pendukung Jokowi lah yang sangat setuju atas wacana ini. Dan akibat dari maraknya penolakan ini, akhirnya pemerintahan Prabowo mengumumkan bahwa kenaikan PPN 12% hanya dibebankan pada barang-barang premium. Tapi di sini tidak tergambar dengan jelas barang-barang premium yang seperti apa yang akan dinaikkan PPN-nya. Di sini masyarakat pun kembali ketar-ketir. Dalam pikiran mereka berkecamuk, jangan-jangan nih barang-barang kebutuhan dasar masyarakat seperti sabun, odol, sampai bedak ibu-ibu arisan, bila dianggap premium pasti akan naik. Mari kita bongkar bareng-bareng. Apakah benar kenaikan PPN 12% ini untuk barang-barang premium atau cuma modus? Jadi gini sob, di sini pemerintah bilang bahwa PPN 12% ini cuma bakal nempel di barang-barang premium. Tapi kenyataannya, Ketua Apindo yaitu Mbak Sinta Hamdani udah ngasih spoiler bahwa hampir semua barang bakal kena imbasnya.
Meski dihujani kritik, kenaikan PPN 12% tampaknya tetap akan berlaku mulai 1 Januari 2025 nanti. Ya, padahal pengusaha sudah ikut menyentil pemerintah. Nah, pemerintah bersikukuh kebijakan ini tak akan berpengaruh pada kelas menengah ke bawah. Nyatanya, hampir semua produk dan jasa bakal terimbas, termasuk pembayaran non-tunai dengan kris. Kebalik, jadi hampir semua produk kena 12% kecuali bahan pokok sembako dan lain-lain ya kan. Jadi sebenarnya kalau namakan bahan premium itu bukan bahan premium secara menyeluruh, memang terkena 12% itu pengertiannya. Tapi ada beberapa bahan pokok sembako itu yang tidak terkena gitu. Jadi sebenarnya dasarnya ya semua barang yang akan terkena 12% gitu. Bahwa penamaan itu sebagai bawang mewah atau barang premium itu bisa saja, tapi hampir semua itu terkena 12%. Dan kalau ngomongin premium sih, kita mikirnya iPhone terbaru, tas branded, atau secangkir kopi yang harganya setara nasi padang sebulan. Tapi kenyataannya, pakaian, kosmetik, sampai peralatan rumah tangga juga bakal tersentuh kebijakan ini. Waduh, jadi kayaknya bukan premium dong yang bakal kena, tapi kebutuhan sehari-hari juga bakalan ikut naik. Nah, yang bikin pusing 7 keliling, kebijakan ini jalan bersamaan dengan kenaikan UMP di tahun 2025. Logikanya sih, naik gaji tentu saja harusnya bikin seneng, ya kan? Tapi kalau semua barang juga ikutan naik, ya sama aja dong kayak ngisi bak mandi yang bocor. Gaji naik, harga naik, daya beli turun. Ujung-ujungnya siapa yang pusing? Tentu saja rakyat lah. Dan yang lebih miris, di sini dunia usaha pun malah makin megap-megap. Resiko PHK di mana-mana kini makin tinggi. Biaya operasional pun juga semakin mahal. Tentu saja banyak dari para pengusaha beserta para pekerjanya sama-sama nangis di pojokan. Perusahaan tekstil raksasa yang telah berdiri sejak 1966, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sri Tex, kini resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. Bahkan dampak dari keputusan pilot ini, Direktur Utama PT Sri Tex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan sekitar 3.000 karyawannya telah dirumahkan secara berkala, menyusul semakin sempitnya ruang gerak perusahaan untuk beroperasi. Oh ya, pemerintah juga katanya sudah mengeluarkan insentif berupa pembebasan PPh pasal 21, yaitu buat para pekerja. Nah, ini bagus sih, tapi coba kita pikir, PPh pasal 21 buat para pekerja ini akan dihilangkan, dan ini cuma buat para pekerja. Dan bagi yang tidak tahu, apa itu PPh pasal 21? Di sini adalah pajak pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi, yaitu sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Itu pun bagi para karyawan atau buruh yang terdaftar dalam perusahaan. Bagi para pedagang seperti tukang bakso yang beberapa hari yang lalu dagangannya diobrak-abrik Satpol PP. Gimana coba? Datang aja datang. Kejadian di Kampung Lalang. Satpol PP himbau pedagang. Kejadian di Kampung Lalang. Satpol PP himbau pedagang. Halo. Tolong kita. Halo. Terus bagi para pengusahanya juga gimana coba? Di sini pun menurut saya para pengusaha juga butuh dukungan. Kayak misalnya pembebasan PPh badan, yaitu untuk industri padat karya. Logikanya begini, kalau PPh badan juga tidak diturunkan, lalu pengusahanya nyerah, ya tentu saja para buruh dan karyawan pun pasti bakal kena imbasnya. Mereka bisa gulung tikar, lalu akan banyak PHK di mana-mana. Jadi kelonggaran PPN pasal 21 ini tidak ada gunanya sama sekali. Gimana berguna? Wong pengusahanya saja gulung tikar. Tentu saja semua bakal kena imbasnya. Lu paksain pun, lu mau mungut dari siapa? Ini industri ini pada kolaps. Tadi pagi saya baru bahas dengan teman-teman saya yang nanam sayur yang bagus, yang pilihan gitu ya untuk hotel-hotel ya. Tiba-tiba sekarang
impor dari Cina lebih murah. Dia oversupply. Nah itu dari mana Anda mau tarik itu uang? Akhirnya menengah kan? Nah kalau saya bilang yang benar apa? Bukan kasih tambahan. Di seluruh dunia sama. Kalau lagi kurang berhasil, pengen survive apa? Hemat. Penghematan dong. Nah di sini saya baca berita baru diangkat jadi kepala apa, bukan menteri nih, sejajar nih, udah langsung merekrut 50 pegawai baru. Dan pegawai lama nggak berani dikeluarin juga, ASN. Itu naik tuh OPEX. Duit siapa? Duit kita, bos. Terus masih nggak cukup, lu main tambahin 1%. Nah, Anda sadar nggak? Jadi 12% itu waktu jatuh ke customer bisa jadi 28%. Itu ada rumusnya, saya nggak gitu ngerti lah. Nah itu jadi buat saya kemudian, tapi baik lagi apa sih yang bisa kita lakukan? Minimal kita sampaikan ini nggak benar gitu. Jadi intinya pembebasan PPh 21 untuk pekerja itu cuma buat bantu pekerja, bukan para pelaku usaha. Jadi pertanyaannya, bener gak sih kebijakan ini udah adil buat semua pihak? Padahal dunia usaha itu juga butuh keringanan seperti pembebasan PPh badan buat industri padat karya. Dan kalau begini terus, yang susah bukan cuma pengusaha, tentu juga para pekerjanya. Di sini saya menganggap kebijakan PPN 12% ini kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, pemerintah memang sedang defisit anggaran. Pemerintah seolah butuh banyak pemasukan dari pajak rakyat, yaitu untuk membayar bunga utang yang saat ini menggunung. Dan tentu saja, bukan hanya untuk membayar bunga utang, untuk bayar para pejabat yang juga semakin membengkak kursinya, terutama di kabinet baru pemerintah, serta lain-lain. Baru tahun 2022 kemarin, pajak 10% sudah dinaikkan menjadi 11%. Dan sekarang, lagi-lagi di awal Januari besok, PPN 12% sudah akan diberlakukan. Dan di sisi yang lain, tak henti-hentinya rakyat ini dicekoi dengan berbagai kenaikan pajak, mulai dari pajak kendaraan bermotor, pengurangan subsidi BBM, harga-harga kebutuhan yang terus merangkak naik, ditambah lagi pajak 12%. Ya, lalu pertanyaannya, rakyat kapan nafasnya? Ini mirip kita kayak lagi lari maraton, tapi sambil digandulin ransel segede kulkas. Rakyat pasti akan menggap-menggap. Dan kenaikan PPN 12% ini di sini sangat berbanding terbalik dengan negara Vietnam, yaitu demi untuk meringankan beban rakyatnya. Negara Vietnam telah memutuskan untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang sebelumnya 10% menjadi 8%. Ironis memang, kenapa pemerintah kita tidak meniru Vietnam? Sulitkah? Pemerintah kita seolah hanya meniru kejelekan dari Vietnam, yaitu jalanan yang macet. Sama kemacetan di Jakarta dengan di Hanoi. Tapi kalau yang kebijakan fiskal progresifnya, bagaimana menjaga daya beli masyarakat, bagaimana menarik investasi dengan inisiatif pajak yang tepat sasaran, sama sekali enggak ditiru oleh pemerintah kita. Dan ketika Indonesia sedang ramai penolakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, Vietnam malah menurunkan pajak rakyat demi untuk meringankan rakyatnya. Padahal kita semua tahu, Indonesia Raya ini jauh lebih kaya sumber daya alamnya daripada negara Vietnam. Di sini sebagai rakyat jelata, kita semua pasti cuma bisa geleng-geleng kepala sambil menunggu keajaiban tanggal muda. Di sini kita cuma bisa berharap pemerintah bisa lebih peka sama situasi di lapangan. Ekonomi lagi lesu, daya beli pun lagi nyungsep. Ya jangan ditambahi beban lagi lah rakyatnya. Dan kalau mau naikin PPN, pastikan dulu bahwa dampaknya nggak bikin rakyat tambah sengsara. Bagaimana menurut kalian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.